Showing of the big boss. Big boss. And that Meaning, as far as pretty hugely cathartic. Show. His arts were fairly. Ask his accent. It's the first. But once he found God, Forget about use of kung fu. In those days, Leads at that time. my blood's Bruce was. I am Bruce Lee. Japanese people, and Where was coming from? and it was like touching her. Not just as an actor, but as a. Did what I wanted to do. Boy can quit. Apa kabar, ketemu lagi dengan Sibox TV kali ini? Kita akan bahas sang legenda Bruce Lee. Mudahan ini jadi inspirasi bagi kita semua saat itu ada sesi uji layar. Mulai dari wajah dan beberapa gerakan kungfu diperagakan oleh Bruce Lee. Setelah 12 tahun di Amerika, tepatnya pada tahun 1971, Bruce Lee kembali ke desa orang tuanya di Hong Kong. Bruce Lee mengeluarkan 4 film fitur selama 2 tahun dan mengalami penolakan di industri perfilman Hollywood. Film pertama di Hong Kong adalah The Big Boss. Hong Kong warganya merupakan pemerhati film. Jika mereka tak suka menonton suatu film secara langsung, mereka akan meneriaki film itu. Sosok Bruce Lee dalam film itu sangat ditonjolkan untuk mencover kualitas dan naskahnya yang tak terlalu bagus. Dalam kungfu, bagi Bruce Lee adalah suatu seni bela diri dan seni untuk mengenali diri sendiri. Pada pemutaran film perdananya, Bruce memperhatikan para penonton begitu hening. Namun ketika film telah selesai, mereka langsung berdiri dan bersorak-sorai. Melihat keberadaan Bruce ada di situ, para penonton mencoba mengaraknya menuju keluar dan Bruce muncul sebagai idola baru bagi publik Hong Kong. Film ini benar-benar berhasil serta di luar ekspektasi Bruce saat itu. Bruce menjadi sangat terkenal setelah film pertamanya. Menurut mereka, Bruce menjelma sebagai pahlawan baru dengan misinya yang memberantas kejahatan. Ia punya karakter sendiri dengan gayanya dan menjadi perbincangan publik di mana-mana. Hong Kong di tahun 1970 merupakan negara yang menarik. Banyak tempat untuk bersantai dan dunia hiburan seolah-olah tak pernah tidur di sana. Sampai suatu saat terjadi pertentangan antara penduduk yang pro Cina dengan penduduk yang pro dengan Inggris. Selama sahabat lebih barat mampu mempermalukan Cina di dunia internasional. Film kedua Bruce Lee berjudul Fist of Fury. Sini Bruce mulai terlihat jiwa nasionalisnya. Ia menginginkan masyarakat Cina yang merdeka tanpa harus ada intervensi dari pihak kolonial Inggris. Film ini berbudget lebih besar dan lebih tertata dari film sebelumnya. Dari film yang kedua inilah melahirkan aspirasi bagi kalangan orang Hong Kong untuk tak lagi dianggap masyarakat lapisan kedua di negeri sendiri. Hong Kong harus bebas dari intervensi Jepang maupun pengaruh dari Barat. Sukses ini juga bukan merupakan tolak ukur bagi keberhasilan Bruce Lee. Hong Kong adalah panggung selingan baginya, yang utama adalah mampu eksis di Hollywood. 9 Desember 1971 adalah puncak ketenaran Bruce Lee di Hong Kong. Ia adalah mega bintang yang tiap film akan selalu ditunggu. Sampai awal tahun 1972, Amerika mulai menyadari akan kiprahnya di dunia perfilman. Bruce Lee bertekad setelah Asia, ia akan menaklukkan Amerika. Semua kenangan tentang keluarganya di Amerika sangatlah membekas. Kebanggaan dirinya ketika lahir putrinya yang bernama Shannon Lee. Beralih ke awal kali Bruce datang ke Amerika. Pada tahun 1960, Bruce remaja bekerja sebagai pelayan paruh waktu sepulang sekolah. Bruce Lee pindah ke Seattle pada usia 18 tahun. Ia datang dari Hong Kong karena ayahnya khawatir Bruce terpengaruh masuk dalam sebuah geng. Hal ini beralasan karena Bruce sangat hobi berkelahi. Dengan uang $100 pemberian ayahnya, Bruce memulai babak baru di Amerika. Bruce menghadapi masa-masa sulit di negeri orang sebagai minoritas. Ayahnya bekerja di restoran Ruby Chow dan di waktu senggang mempelajari Wing Chun. Saat itu karate dan judo lebih populer di sana.
Justru Bruce melihat ini sebuah peluang untuk mengembangkan seni bela diri kungfu Cina. Menurut Dan Inosato, Bruce benar-benar membuka sekolah bela dirinya. Jesse Glover menjadi murid pertamanya. Jesse melihat Bruce terkendala dengan aksen bicaranya yang kurang begitu jelas bagi orang-orang di sana. Jesse pun mengajak Bruce lebih banyak bergaul terutama dengan mereka para kelas pekerja. Dari merekalah Bruce belajar kehidupan di jalanan Amerika. Melalui Ami Sambo, Bruce belajar tentang harga diri sebuah ras. Pada saat Perang Dunia Kedua, musuh Amerika adalah Jepang. Banyak warga keturunan Jepang yang dibawa ke kamp konsentrasi. Di sana mereka dikumpulkan dan dijadikan objek pembelajaran. Pada tahun 1830 orang-orang Cina dijadikan pekerja murah oleh Amerika. Sementara Vietnam diperangi karena dianggap bodoh dan liar dalam pengaruh ideologi komunis. Orang Amerika lebih suka mempekerjakan orang Cina karena mereka lebih patuh, pendiam, dan rajin bekerja. Puncaknya adalah buruh dari Irlandia yang menggerakkan perlawanan Cina dengan Amerika. Akibatnya pada tahun 1882 tak hanya produk Cina yang dilarang, tapi hak-hak konstitusional mereka sebagai warga Amerika dibatasi. Bruce mulai memahami cara beradaptasi agar keberadaannya bisa diterima oleh orang kulit putih. Bersama rekan-rekannya, yaitu Jesse, Leroy, dan Ami, mereka bertukar pasangan serta mencoba berkeliling ke sekitarnya. Mereka memasuki suatu pesta dansa, terlihat Bruce berusaha mengikuti gerakan tarian itu. Bruce had a lot going for him, but... Tahun 1963 ayah Bruce membuka sekolah bela diri pertamanya. Seluruh murid Bruce berpindah ke sekolah ayahnya, namun Bruce mulai dengan rencana barunya. Bruce membuka sebuah studio dan disinilah awal perkenalannya dengan Linda. Saat itu mereka sama-sama mahasiswa awal di Universitas Washington. Mereka makin hari semakin akrab. Dan kencan pertama mereka terjadi di Spesnidel. Linda menyuruh Bruce membuka sekolah bela diri di studionya dan ia akan berusaha mengajak teman-temannya. Bruce lahir di pecinan terbesar saat itu yaitu di San Francisco pada tanggal 27 November 1940. Saat itu ayah Bruce adalah pemain opera yang sedang mengadakan pertunjukan di Amerika. Pada usia 3 bulan ayahnya membawa kembali ke Hong Kong karena mendengar akan ada perang dengan Jepang. Di Hong Kong, Bruce hidup dengan keluarga besarnya di sana. Salah satu kerabat ibunya yang masih keturunan Eropa merupakan salah seorang terkaya saat itu. Suatu saat ayahnya kedatangan tamu terhormat, yaitu seorang sutradara dan produser. Melalui tangan mereka, Bruce kecil menjadi bintang cilik terbaik di sebuah film. Di usia 13 tahun, Bruce Lee belajar bela diri Wing Chun dari Ip Man. Bruce sangat susah berlatih meditasi dan konsentrasi. Sampai suatu saat ia memutuskan untuk berlayar. Ia menemukan inti dari kungfunya ketika melihat air. Air adalah benda yang lembut di dunia tapi mampu menembus benda yang paling keras. Dan Bruce Lee ingin menjadi seperti air. Seperti yang dituturkan Linda saat mereka kencan dan nonton komedi bersama, Bruce sangat kesal dengan peran orang Asia yang dijadikan bahan tertawaan. Industri perfilman Hollywood sangat rasis di kala itu. Puncak kegelian Bruce adalah ketika pahlawan Cina yang diperankan oleh orang kulit putih. 20 Oktober 1963 Bruce pun menikahi Linda. Masih banyak di beberapa negara bagian yang menentang pernikahan antar ras. Begitu juga dengan keluarga Linda, awalnya mereka menghalangi hal itu terjadi. Tapi setelah mengenal Bruce, mereka menyadari bahwa Bruce memiliki banyak kelebihan. Tahun 1964 Dan Inosato bertemu dengan Bruce di sebuah kompetisi karate. Di sana Bruce secara panjang lebar menerangkan seni bela diri kungfu yang merupakan cikal bakal lahirnya karate dan Jiu-Jitsu. Dari pertemuan itu Dan baru menyadari bahwa Bruce adalah orang yang sangat kreatif. 1 Februari 1965 pasangan Bruce dan Linda mendapatkan anak pertamanya yang diberi nama Brandon Billy. Sepekan setelah kelahiran anaknya, Bruce mendapat musibah dengan kematian ayahnya. Ini adalah kehilangan terbesar dirinya dan kesedihan yang begitu mendalam. Ayahnya adalah orang yang mengenalkan dia tentang kehidupan. Hingga akhirnya di Amerika, Bruce menjadi sosok yang mandiri dan bertanggung jawab kepada keluarga. Pagi itu, Bruce mendapatkan telepon dari William Bruiser yang menanyakan kebersediaan Bruce dites sebagai aktor dalam filmnya. William tahu dari Jay Sebring, seorang penata rambut artis Hollywood yang saat itu sedang melihat kompetisi ayahnya dulu. Bruce sangat bersemangat mendapatkan tawaran itu. Bruce saat dites di depan kamera berusia 24 tahun, ia sosok yang sederhana dan apa adanya. Di depan kamera Bruce juga memperagakan beberapa jurus kungfunya. Mereka sangat terkesan dengan penampilan uji layar itu.
Mereka pun mengontrak Bruce sebesar $1.800 selama 18 bulan. Pada tahun 1960 terjadi pergolakan yang disuarakan oleh warga Afrika Amerika. Mereka menuntut kesetaraan dalam hak-hak sipilnya. Dalam pergolakan itu mengakibatkan terbunuhnya simbol perlawanan mereka, yaitu Martin Luther King. Setelah itu menyusul pembunuhan terhadap Presiden John F. Kennedy. Sementara warga Asia Amerika yang dikenal lebih patuh dan tak suka membuat onar mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Akhirnya film pertama Hollywood Bruce bisa dilanjutkan. Bruce dikenalkan ke publik bersama aktor utamanya dalam film serial Green Hornet. Bruce memerankan Kato pelayan setia sang pahlawan Green Hornet dalam melakukan aksi-aksinya. Selama tinggal di Los Angeles, beberapa kali Bruce diwawancarai mass media. Bruce memanfaatkan untuk mengenalkan seni bela dirinya selain memperkenalkan filmnya juga. Sampai akhirnya jatuh pada periode kesekian Green Hornet mengalami pembatalan penayangan dengan alasan ratingnya semakin buruk. Kini Bruce menghadapi kenyataan harus banyak di rumah tanpa ada kegiatan. Ia banyak menghabiskan waktunya dengan membaca dan menulis. Sesekali ia ditawari menjadi aktor tidak tetap dan sebagai koordinator peran pengganti. Akhirnya Bruce memfokuskan kembali tujuan awalnya, yaitu mendirikan sekolah bela diri di seluruh penjuru negeri. Saat itulah momen anak keduanya lahir dan diberi nama Shannon Lee. Bruce seperti mendapatkan hiburan dengan anak kesayangannya ini. Ia sangat memanjakannya dan seharian ia bisa menghabiskan waktu dengannya. Banyak aktor Hollywood datang kepadanya untuk belajar bela diri. Bruce tak hanya mengajar tapi juga mengenalkan nilai-nilai yang terkandung dalam kungfu itu sendiri. Para aktor ingin karakternya lebih terbentuk, maka lewat kungfu Bruce berusaha memunculkan karakter itu dengan emosi yang nyata. Pada dasarnya kungfu adalah salah satu bentuk untuk mengekspresikan diri mereka. Produser Paul Heller optimis untuk mengantarkan Bruce berkiprah di Hollywood lagi. Ia bekerja sama dengan Bruce Lee membuat suatu proyek film tentang biksu Shaolin. Kemudian proyek itu mereka kirimkan ke pihak Warner Brothers. Tapi Marlowe tak bisa menerima disebabkan industri Hollywood belum bisa menerima jika aktor utamanya Asia Amerika. Artinya proyek itu tak menjual jika aktor utamanya dari Asia. Akhirnya pihak Warner Brothers melanjutkan proyek itu dengan aktor utamanya orang kulit putih. Hollywood selalu rasialis dan itu adalah cerminan kehidupan di Amerika yang rasialis. Semua ini bagikan lingkaran setan yang entah kapan bisa berakhir. I've already made up my mind. Pushing forward. Bruce memutuskan untuk mengabdikan diri di industri perfilman Cina. Ia segera kembali ke Hong Kong setelah sebelumnya melakukan kesepakatan dengan Raymond, salah satu produser film-film besar di sana. Kesulitan Bruce beradaptasi adalah gaya Amerikanya yang seakan mendapatkan perlakuan khusus dari produsernya. Hal itu membuat kurang simpati sebagian insan perfilman di Hong Kong. Pada tahun 1973, Bruce dan Raymond sepakat untuk membuat film yang berkualitas. Mereka akan memperbanyak dialog dalam film kali ini. Film itu sendiri adalah penggabungan budaya Barat dan budaya Timur. Film ini nantinya dibintangi oleh dirinya sendiri bersama aktor karate terhormat yaitu Chuck Norris. Film yang berjudul The Way of the Dragon ini akhirnya menyadarkan pihak Hollywood akan potensi yang besar dalam diri Bruce Lee. Film berikutnya dari Bruce Lee adalah Game of Death. Di sini selain berperan sebagai aktor, ia juga sebagai penulis merangkap sutradara juga. Dari sinilah pihak Warner Brothers tak mungkin mengabaikan bakat dalam dirinya. Tapi Raymond tak bisa tinggal diam dan dengan mudah menyerahkan Bruce harus kembali ke Hollywood. Raymond mencoba membuat kesepakatan dengan Bruce dan pihak Warner Brothers. Terjadilah kesepakatan bahwa pembuatan film berikutnya yang berjudul Enter the Dragon pembuatannya akan dilakukan di Hong Kong. Bruce menolak syuting awalnya karena merasa naskahnya tak sesuai harapannya. Mengingat pihak Hollywood sudah mengeluarkan banyak biaya, maka mereka mengizinkan Bruce untuk mengubah sebagian naskahnya sesuai keinginan Bruce Lee. Awalnya dulu bersama produser Paul Heller, Bruce ingin membuat film yang bisa menembus jajaran film Hollywood. Tapi kini, ia dan Bruce hanya ingin membuat film yang terbaik bahkan kalau bisa dibilang lebih spektakuler untuk masyarakat internasional. Bruce benar-benar menjelma tokoh yang sakral di Hong Kong saat itu. Tapi Bruce di Hong Kong susah membedakan siapa teman dan siapa lawan. Sampai ia merasakan kesepian di sana di saat ia mengalami puncak ketenaran. Hingga pada bulan Mei 1973 Bruce pingsan dan menjalani tes fisik. Dokter tak melihat masalah pada fisik Bruce dan semua baik-baik saja. Tanggal 20 Juli 1973 menjadi hari yang tak terlupakan bagi Roberta Lee saudaranya.
Saat itu Bruce, ia dan Raymond bertemu dengan Josh Lazenby dan Bruce mengeluhkan sakit kepala pada pertemuan itu. Ia kemudian diserahkan pada Betty Thigpen untuk dirawat. Betty memberikan obat Aquagensik untuk meredakan sakit kepalanya. Kemudian Bruce tertidur setelah meminum obat itu. Dan ternyata ini adalah akhir kehidupan Bruce Lee. Betty menghubungi pihak rumah sakit, tapi ia tahu saat tubuh Bruce dibawa ambulan ia sudah tak bernyawa lagi. Berita sangat cepat menyebar, sore harinya semua pemberitaan di Hong Kong maupun Amerika memberitakan tentang kematian Bruce Lee. Publik Hong Kong sangat mencintai Bruce Lee. Saat acara pemakaman masyarakat Hong Kong tumpah ruah di jalan melepas kepergiannya. Linda sangat menyesal tak sempat mengucapkan sepatah kata pun untuk mendiang suaminya. 10 hari kemudian pihak Warner Brothers merilis Enter the Dragon dengan sangat meriah. Bruce tak sempat melihat kesuksesan hasil karyanya. Dia adalah seorang pemersatu antara Barat dan Timur. Ia mempunyai cara sendiri untuk menjembatani persatuan itu terjadi. Linda lah yang memutuskan suaminya untuk dimakamkan di Seattle. Karena Linda ingin sering mengunjunginya dan bisa selalu berpamitan dengannya. Sanan anak kesayangan Bruce selalu ingat memori akan ayahnya. Ayahnya berpesan jadilah seperti air yang begitu lembut, tapi bisa menembus sesuatu yang keras. Air juga bisa menyawaikan diri sesuatu bentuk wadahnya. Jika ia dimasukkan dalam gelas, ia akan seperti gelas, dan andai dimasukkan do botol, maka ia akan berubah seperti botol. Sekian perjumpaan kita, semoga ketemu lagi dalam suasana yang bahagia. Sampai jumpa.